Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Kota Bogor dengan Bapak Haji Warsadi MPD. Tugas kami yaitu adalah aksi nyata 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, kami dari SMP 1 ini, saya bernama Ipa Latifah dan rekan saya Ramadan Amirda. Saya Asep Saipudin. Saya Setia Rustiani. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bapak, kita mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kebetulan kami CGP Angkatan 7 ini sedang ada tugas mengenai aksi nyata Bapak. Iya. Ya. Yang pertama yaitu mengenai modal manusia. Menurut Bapak nih sebagai pemimpin di SMP 1, bagaimana kondisi modal manusia yang dimiliki di sekolah khususnya SMP 1 ini, pelayanannya dalam menunjang KBM? Iya, terima kasih. 2 tahun saya di sekolah ini, saya melihat tentang sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik ya, di SMP Negeri 1 Bogor. Saya bandingkan dengan guru-guru di sekolah lain, saya dapat mengatakan bahwa kualitas tenaga pendidik di sekolah ini itu sangat baik, relatif lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan guru-guru di sekolah lain. Itu untuk tenaga pendidik ya, untuk guru. Kemudian untuk tenaga kependidikan pun saya merasakan kinerja mereka itu sudah bagus. Itu untuk pendidik dan kependidikan. Kemudian apalagi? Komite. Komite sekolah ini spesial menurut saya karena sistem yang ada di SMP 1 ini sudah terbentuk. Masa kepengurusan komite sekolah, kemudian sistem tata kerjanya, lalu bagaimana mereka menggalang dana untuk berkontribusi terhadap peningkatan proses pembelajaran para siswa itu sangat bagus. Ada lagi selain itu? Dari orang tua bagaimana? Orang tua ya. Nah, karena tadi komitenya mempunyai sistem yang sudah sangat bagus, mereka juga menjalankan aturan pemerintah tentang komite sekolah, bagaimana mereka menggalang dana secara sukarela, dan itu disampaikan secara terbuka kepada para orang tua, sehingga dukungan orang tua saya nilai bagus. Mereka tidak merasa diwajibkan, tidak merasa dipaksa, jadi benar-benar sukarela. Maka kontribusi orang tua terhadap dukungan kemajuan para siswanya di SMP 1 Bogor ini luar biasa. Manusianya atau SDM-nya sangat menunjang untuk sangat menunjang untuk pembelajarannya. Iya, betul. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua nih. Bagaimana kerjasama yang dijalin oleh SMP 1 Kota Bogor ini khususnya untuk menunjang proses pembelajaran baik dari luar ataupun dari dalamnya? Iya. Khususnya dengan pihak luar ya, kerjasama kita dengan pihak-pihak yang sama-sama memikirkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kita, saya rasa ini sudah baik. Kita ada kerjasama dengan Universitas Pakuan, dengan Universitas Ibnu Khaldun, dengan IPB ya. Begitu pula kita ada kerjasama dengan stakeholder pemangku kepentingan yang lain ya, dengan umpamanya Dinas Lingkungan Hidup, dengan Puskesmas ya, dan dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya yang di situ muncul keinginan untuk sama-sama mendapatkan manfaat dan berkontribusi terhadap peningkatan
mutu pembelajaran di sekolah ini. Hebat ya. Luar biasa, Pak. iya. Hebat sekali nih untuk SMP 1 Kota Bogor. Kerjasamanya banyak. Baik Pak, mungkin untuk selanjutnya pertanyaannya dari saya Pak, Iya. berkaitan dengan masalah aset politik nih Pak. Iya, iya. Kalau bicara tentang aset politik ini kita bicara tentang masalah kebijakan sekolah Pak. Iya. Kebijakan sekolah yang selama ini dilaksanakan di sekolah, apakah dalam pengambilan keputusan Bapak melibatkan warga sekolah Pak Iya. untuk pengambilan keputusan? Baik, Pak Asep, terima Iya. kasih. Saya membiasakan untuk menerapkan pengambilan kebijakan ini berdasarkan rapat Dewan Guru. Saya tidak mau mengeluarkan sebuah kebijakan hanya atas ego saya sebagai kepala sekolah yang kemudian itu tidak akan dilaksanakan dengan senang hati. Maka saya membiasakan diri untuk segala sesuatu kebijakan yang diambil itu berdasarkan rapat Dewan Guru. Itu Pak Baik. Asep. Terima kasih Pak. Iya. Jadi semua dilibatkan ya Pak. ya? Betul. Di dalam pengambilan Betul. keputusan. Baik. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan masalah aset agama dan juga budaya Pak. Ya. Nah, sekolah kita ini kan sekolah negeri ya Pak ya. Betul. Tentunya kita harus inklusif menerima semua agama gitu ya. Kira-kira di sekolah ini ada agama apa saja Pak yang Baik Pak Asep. Kita mayoritas adalah agama Islam. ya? Tetapi juga ada Kristen, Iya. ada Katolik, ada Hindu, ada Konghucu juga, ada Buddha. Nah, kita sekolah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap mereka karena semua memiliki hak ya untuk mendapatkan layanan yang sama. Oleh karena itu, di sekolah ini tidak hanya kita angkat guru pendidikan agama Islam. Nah, untuk yang non-Muslim kita juga memfasilitasinya. Di sini ada jam khusus untuk pelajaran non-Muslim itu, sehingga mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan dari orang dewasa, dari guru. Seperti itu Pak Asep. Oke, baik, pelayanannya berarti sudah diberikan kepada Sudah semua kita agama ya Pak ya. berikan, betul. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai modal fisik Pak. Iya. Menurut Bapak ini bagaimana ya Pak optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bogor ini untuk menunjang proses pembelajaran di SMP 1 ini? Ya, terima kasih Bu Tia. SMP 1 ini adalah sekolah yang orang bilang sebagai sekolah unggulan. Dulu adalah sekolah rintisan, bertaraf internasional ya. Kemudian menjadi sekolah unggulan ya. Dan sampai sekarang ini difavoritkan oleh masyarakat di kota dan kabupaten Bogor sebagai pilihan utama. Salah satunya memang di SMP 1 Bogor ini memiliki fasilitas yang relatif lengkap gitu, untuk menunjang proses pembelajaran para siswa di kelas. Semua kelas di sekolah ini sudah kita lengkapi dengan proyektor ya, sudah kita lengkapi bahkan pada masa pandemi kemarin itu dengan apa namanya Pak Seth? LCD projector. Selain LCD projector pada masa LCD projector. selain LCD projector pada masa webcam ya, di semua kelas juga sudah kita siapkan itu sehingga proses pembelajaran jarak jauh itu bisa terlaksana dengan baik. Begitu pula lab komputer, kemudian lab biologi, lab fisika, perpustakaan, itu relatif lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Dengan demikian memberikan kemudahan bagi para siswa untuk secara mudah ya mengikuti proses pembelajaran karena dukungan fasilitas yang ada itu.
Baik Bapak, berarti sarananya sangat lengkap, kemudian sangat menunjang untuk proses pembelajaran di sekolah ya Pak? Iya. Baik Bapak. Untuk selanjutnya ini mengenai modal lingkungan ini Pak. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh lingkungan alam terhadap proses pembelajaran di sekolah ini Pak? Di Kota Bogor ini luar biasa ya, lingkungan alamnya di mana di sekitar sekolah kita begitu banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan ya. Ada di sebelah persis kita ini adalah perpustakaan yang dikelola oleh LIPI ya. Kemudian di sebelahnya ada museum geologi, ada museum pertanian. Mudah ya mengikuti proses pembelajaran karena dukungan fasilitas yang ada itu. Baik Bapak, berarti sarananya sangat lengkap, kemudian sangat menunjang untuk proses pembelajaran di sekolah ya Pak? Iya. Baik Bapak. Untuk selanjutnya ini mengenai modal lingkungan ini Pak. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh lingkungan alam terhadap proses pembelajaran di sekolah ini Pak? Di Kota Bogor ini luar biasa ya, lingkungan alamnya di mana di sekitar sekolah kita begitu banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan ya. Ada di sebelah persis kita ini adalah perpustakaan yang dikelola oleh LIPI ya. Kemudian di sebelahnya ada museum geologi, ada museum pertanian ya, ada museum perjuangan, dan ada begitu banyak di arah air mancur ya, ada museum peta. Jadi begitu banyak. Lalu ini yang paling dekat ada Kebun Raya Bogor, ada Istana Bogor, dan kita memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar sekolah kita itu. Belum lama ini kita mengajak anak-anak ke Kebun Raya Bogor untuk mempelajari salah satu materi pada kurikulum Merdeka. Jadi itu sangat-sangat menunjang. Terima kasih Bapak. Ya, berarti lingkungan alam sekitar sekolah ini sangat menunjang ya Pak. Sangat menunjang. Bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak-anak, sehingga proses pembelajaran sangat didukung oleh lingkungan ini. Betul. Betul. Terima kasih Bapak Ya, untuk sama-sama. wawancaranya kali ini. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaan terakhir dari kami sebagai calon guru penggerak di sekolah SMP Bogor. Tentunya semua kegiatan itu didukung oleh finansial di SMP 1. Apakah finansial itu tidak terbatas hanya dari dana BOS atau mungkin dari SMP 1? Iya, baik, terima kasih. Kita salah satu kelebihan SMP 1 Bogor ini adalah dukungan orang tua. Ya. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain, jumlah siswa SMP negeri yang lain, jumlah siswa di kita ini paling sedikit dengan jumlah 890 itu, gitu ya. Kalau hanya mengandalkan dana BOS nggak akan cukup. Tapi subhanallah, dukungan orang tua yang digerakkan oleh komite sekolah itu sangat membantu. Walaupun yang tadi di awal saya sampaikan tidak ada paksaan, bukan sebuah pungutan yang wajib, tetapi dengan sukarela itu saya melihat kemauan kontribusi para orang tua itu relatif bagus, sehingga prestasi para siswa SMP 1 Bogor dari tahun ke tahun ini selalu muncul ke tingkat nasional bahkan internasional. Terima kasih Bapak. Ya. Jika kita simpulkan dari awal pertanyaan dari 7 aspek, memang dari SMP 1 ini dari modal manusia yang sangat luar biasa, dan sosial, fisik, lingkungan, politik, agama, dan finansial. Saya lihat sebagai kepala sekolah Bapak mengoptimalkan aset yang ada. Jadi sangat menunjang semua kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan sangat bertuju pada anak. Terima kasih wawancara dengan Bapak, diizinkan kita wawancara. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ini kita akhiri dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawaban mengenai sumber daya manusianya. Alhamdulillah ternyata sangat mendukung ya Pak ya, untuk proses pembelajarannya. Ini pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana aset yang dimiliki oleh SMP 1 khususnya aset sosial
hubungannya dengan masyarakat atau dari luar ke dalam. Nah, itu bagaimana Pak? Ya tentunya di sekolah kami ada kerjasama tertentu ya dengan puskesmas misalnya, kemudian juga kepolisian untuk mencegah kemacetan di depan dan lain sebagainya. Mungkin ada juga keikutsertaan orang tua dan juga kelurahan di sini sangat membantu sekali. Oke, terima kasih. Ternyata aset sosialnya Iya. cukup mendukung untuk pembelajaran khususnya di SMP 1. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya, Pak Rudi, ini pertanyaan Iya. yang ketiga nih Pak. Ini berkaitan Iya. dengan masalah aset yang ketiga, yaitu tentang aset politik. Nah, kalau bicara aset politik berarti kita bicara tentang masalah kebijakan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, selama ini kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah atau oleh sekolah, apakah melibatkan Bapak dan Ibu guru sebagai warga sekolah Pak? Ya tentunya melibatkan ya, ada diskusi, ada rapat tertentu untuk mengambil kebijakan, juga peraturan-peraturan pada siswa untuk tata tertib dan lain sebagainya. Tentunya ada pelibatan dengan guru-guru juga. Berarti dilakukan secara demokratis Iya, ya Pak betul, ya. betul. Jadi semua Bapak dan Ada Ibu musyawarah juga juga. terlibat ya Iya, di dalam betul. proses pengambilan keputusan. Iya. Oke. Baik Pak, untuk selanjutnya tentang masalah agama dan budaya Iya. nih Pak. Saya ingin tahu tentang masalah gambaran Iya. agama yang dianut oleh warga sekolah, baik Iya. oleh murid maupun oleh guru. Bagaimana Pak kira-kira? Ya memang mayoritas Islam semua ya, tapi ada juga Hindu, Buddha, dan juga Kristen ya, Kristen maksudnya. Itu kita akomodasi semua ya. Yaitu kalau Islam mungkin ada acara-acara keagamaan seperti pembacaan Quran, zikir bersama di pagi hari, sholat duha mungkin itu. Untuk ke Kristen memang ada, mereka diberikan modul pembelajaran, juga ada kita kerjasama dengan guru agamanya tentunya yang untuk membina kerohanian Kristen. Untuk Hindu Buddha memang mereka diharapkan ada ke wihara atau pura, kemudian kami meminta nilai mereka untuk dapat dijadikan ke nilai rapat itu ya. Jadi mereka Berarti belajar semua di luar terwadahi ya, Pak, ya? terwadahi sebetulnya, ya. Berkaitan dengan pembiasaan bagaimana Pak? Pembiasaan ya tentunya ada, itu setiap pagi kan kita ada tadarus ya, ya dan juga lain sebagainya seperti ya itu yang sholat duha gitu. Kemudian kalau Jumat kita berjamaah bersama. Mengembangkan gitu. 5S juga ya Pak ya? Ya tentunya itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya sama-sama. Pak Rudi, Ya. untuk aset berikutnya ini mengenai aset fisik ya, Ya, Pak Rudi. ya. Berkaitan dengan modal fisik ini, bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, bisa Bapak jelaskan untuk pemetaannya seperti apa? Ya tentunya semua menunjang untuk semua kegiatan belajar mengajar di sini ya. Ada lab, ada perpustakaan, fasilitas olahraga, juga kesenian dan sebagainya. Tentunya fasilitas ini memadai untuk sekolah kami. Berarti sangat difasilitasi ya Pak ya, Iya, untuk tentunya. kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Iya tentu. Baik Pak Rudi, berkaitan dengan modal berikutnya, Ya. terkait dengan modal lingkungan nih Pak. Ya. Bagaimana pengaruh modal lingkungan terhadap pembelajaran di sekolah ini Pak? Ya tentunya sangat berpengaruh karena kita di lokasinya di pinggir jalan juga ya. Ada kebisingan tapi itu bisa teredam, ternyata agak jauh. Kemudian fasilitas semua di sini tentang kendaraan tentunya ya, angkutan untuk antar jemput anak-anak juga sangat memadai ya. Dan aman-aman saja selama ini. Berarti lingkungan sekitar sekolah ini sangat mendukung untuk Sangat mendukung. pembelajaran ya Pak? Ya betul. Baik Bapak, terima kasih. Yang terakhir Pak dari kami calon guru penggerak angkatan 7 adalah mengenai tentang finansial Pak, karena menurut kami finansial adalah sebagai pendorong utama untuk semua kegiatan. Menurut Bapak ada beberapa sumber finansial yang bisa digunakan untuk roda kehidupan di sekolah? Ya tentunya dengan finansial dari pemerintah ya, dalam rangka bantuan operasional sekolah, bos pemerintah pusat dan juga daerah. APBN dan Ya APBN. Kemudian hasil wira swasta, karena setiap kepala sekolah itu harus bisa berwira swasta. Kemungkinan ini ada penjualan kantin sekolah ya, walaupun itu sedikit. Dan juga kami memang tidak mengambil dana SPP dan lain sebagainya dari pihak lain ya, selain dari itu. Jadi hanya itu yang bisa kita kelola mungkin ya.
Berarti dari 3 saja Pak ya, dari Iya. bos APBD, APBN, dan korporasi mungkin Iya, Pak ya. iya, betul. Terima kasih Bapak. Jadi izin kalau bisa disimpulkan dari beberapa Iya. aset yang dimunculkan adalah dari pertama aset manusianya, aset agama, budaya, aset sosial, dan aset tentang politik. Iya, betul. Yang terakhir tentang aset finansial sangat mendukung dalam proses pembelajaran di SMP 1 Iya, seperti itu betul. Pak ya. Iya, betul ya. Demikian hasil wawancara kami calon guru penggerak angkatan 7 bersama teman sejawat tentang aset-aset yang ada di SMP 1 Kota Bogor. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu wawancara yang ketiga, yaitu dari tokoh masyarakat Bapak Dhani Karstandi MBA dengan perwakilan orang tua siswa kelas 8, yaitu dari Ibu Nina Aminah SE. Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang pertama nih mengenai modal atau aset manusia. Bagaimana menurut Bapak kondisi di SMP 1 ini, khususnya mengenai modal atau aset manusia dalam menunjang kegiatan pembelajaran? Baik, terima kasih Bu Ika. Berbicara tentang modal manusia, sepengetahuan saya kalau kita kaitkan dengan stakeholders atau pemangku kepentingan di sekolah, tentunya akan datang dari beberapa pihak, dari pimpinan sekolah, dari guru pengajar, dari komite dan lain-lain, termasuk juga karyawan di sekolah. Saya ingin menekankan lebih banyak tentang guru atau pengajar di sekolah ini. Yang saya ketahui ya, latar belakang pendidikan para guru di sini ada yang berlatar pendidikan dari S1 dan juga tidak sedikit yang berlatar belakang S2 atau master. Kemudian kalau kita lihat prestasi-prestasi dari para guru dan pengajar di sini juga ada guru berprestasi, juga guru yang tersertifikasi pendidik, ada juga guru sertifikasi penulis, ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya saat ini sebagian guru terpilih sebagai calon guru penggerak atau CGP. Mungkin lebih kurang itu yang saya tahu tentang modal manusia. Baik Bapak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk selanjutnya nih ke Ibu Nina nih, bagaimana kerjasama yang dijalin oleh SMP 1 ini khususnya dalam menunjang kegiatan pembelajaran? Oke, terima kasih Bu Ipa. Yang saya lihat di SMP Negeri 1 Bogor ini kerjasama dengan beberapa instansi untuk pembelajaran ke anak-anak, baik dari pemerintah, swasta, bukan sosial, yang seperti halnya di kita kan sudah terbentuk komite yang sangat kuat gitu. Mereka membagi pengetahuan, membagi info, membagi materi, membagi pelajaran untuk anak-anak, seperti halnya alumni dari sini yang sudah menjadi dokter, alumni di sini yang sudah menjadi menteri pun ada kan ya dari sini, itu pun mereka sering datang kemari, seperti halnya profesional day gitu kan, ada yang jadi TNI. Nah itu sangat membantu kepada anak-anak, dan kita sangat kuat sekali kerjasama dengan pihak luar negeri. Jadi ada kunjungan, ada pertukaran pelajar. Jadi anak-anak di SMP Negeri 1 untuk kunjungan, membuka wawasan anak-anak sendiri, itu sudah dijalankan yang saya lihat gitu. Jadi saya sangat praise banget untuk SMP Negeri 1 Bogor mengenai kerjasama dengan instansi dan modal sosialnya. Luar biasa ya Bu, modal sosialnya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaannya dari saya Pak, berkaitan dengan masalah modal politik. Ini berkaitan dengan masalah pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh lingkungan sekolah. Nah, apakah selama ini sekolah mengambil kebijakan itu melibatkan lingkungan sekitar atau tidak Pak? Maksudnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau instansi lain yang kemudian berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih Pak. Pengetahuan saya selama saya ikut serta dalam kepengurusan di 2 periode
komite ya di periode sebelumnya dan saat ini, khususnya dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal pengambilan kebijakan atau keputusan melibatkan beberapa pihak ya, termasuk diantaranya dalam hal ini komite ya. Karena saya yakin dari pihak sekolah, khususnya dari Bapak Kepala Sekolah, kebijakan-kebijakan itu akan ada konsekuensinya dan itu sangat dipertimbangkan sangat dalam, dan tentunya bila keputusan itu diambil bersama itu sudah mempertimbangkan banyak hal ya, termasuk tentunya hal-hal yang sangat positif dari kebijakan tersebut. Ya, oke. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya itu Bu Dina, ini berkaitan dengan masalah modal agama dan juga modal budaya. Apakah Ibu sebagai orang tua merasa bahwa sekolah mewadahi semua agama yang ada di SMP Negeri 1 Bogor? Oke, terima kasih Pak Asep. Yang saya lihat di SMP Negeri 1 Bogor ini ya bukan sekolah agama gitu kan, ini sekolah umum. Jadi yang saya lihat sudah banyak nonis ya yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Bogor ini, dan saya lihat ada wadah tersendiri untuk yang nonis, jadi tidak mengacu ke satu agama, jadi kita ras itu tidak dibeda-bedakan yang saya lihat, dan keterikatan mereka itu jadi sangat erat, saling toleransi beragama kita ajarkan, diajarkan sama guru-gurunya dari sejak dini. Jadi di sini terlihat ada wadah untuk beberapa agama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Bapak, sekarang kita masuk pada pertanyaan mengenai modal fisik, Pak. Ya. Menurut Bapak ini bagaimana optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 untuk menunjang proses pembelajaran? Baik, terima kasih Bu. Yang saya amati dari sekolah ini bisa dikatakan bahwa SMP Negeri 1 Kota Bogor memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup lengkap, mulai dari ruangan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ruangan guru, dan juga ruangan kelas ya, untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selain itu kita lihat juga ada ruangan-ruangan penunjang lainnya yang sangat penting, seperti ada ruangan CCTV ya untuk komputer, kemudian ada ruangan lab, kemudian ada juga ruangan-ruangan lainnya, misalkan ruangan OSIS ya, kemudian ruangan komite ya, ruangan meeting, dan juga kita lihat ada aula yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan ya. Meski juga atau musola kita juga memiliki, dan ruangan atau lapangan basket ya, yang meskipun masih sharing tapi sudah cukup optimal. Nah, saya lihat saat ini dari pihak sekolah bekerjasama dengan komite juga terus mencoba mengoptimalkan ya pemanfaatan dan keberadaan dari ruangan-ruangan tersebut. Ya, kita lihat ruangan-ruangan yang sebelumnya untuk peruntukan lain sekarang sudah mulai dioptimalkan untuk ruangan-ruangan tertentu, termasuk ruangan kelas, dan juga penambahan misalkan untuk ruangan kantin dan lainnya. Saya pikir itu sudah cukup optimal dan masih bisa terus kita optimalkan bersama. Baik Bapak, terima kasih. Sekarang Ibu, kita masuk pada modal lingkungan. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh lingkungan alam di sekitar SMP Negeri 1 Bogor ini terhadap proses pembelajaran? Oke, terima kasih. Sangat diuntungkan sekali ya dengan posisi SMP Negeri 1 dekat dengan Istana Negara, dekat dengan kebun raya, dekat dengan museum, yaitu anak-anak sangat bisa memanfaatkan. Dekat pula dengan lapangan sempur ya. Nah, itu bisa untuk olahraga, anak-anak pun bisa menikmati alam kebun raya, dan sering kali kita mengunjungi museum yang itu sangat-sangat bagus untuk pengetahuan anak-anak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bapak Dani dan Ibu Nina. Untuk pertanyaan terakhir dari kami sebagai calon guru penggerak di SMP 1, tentunya semua kegiatan ini tidak terlepas oleh finansial yang ada. Tentunya sekolah juga mempunyai kekuatan dari bos daerah dan bos yang dari yang lain. Menurut Bapak, dari sisi aset finansial, apakah SMP 1 mempunyai kekuatan yang lain? Terima kasih Pak.
Jadi benar seperti kita ketahui bersama, pendanaan atau pembiayaan sekolah yang utama datang dari pos reguler dan juga pos daerah. Tapi di luar itu pihak sekolah bekerjasama dengan komite juga mencoba untuk memaksimalkan pembiayaan atau pendanaan yang bersumber dari donasi orang tua siswa. Ya. Dan kita dari komite juga mengadakan berbagai program yang untuk bisa memaksimalkan sumber pembiayaan atau pendanaan ini. Dan tentunya karena ini sifatnya donasi, sifatnya sukarela dari orang tua siswa dan juga dari pihak luar, termasuk dari dunia usaha. Terima kasih Bapak. Mungkin dari perwakilan orang tua, Ibu Nina boleh menambahkan tentang aset finansial yang ada di SMP 1. Yang saya lihat mengenai finansial di SMP 1 itu kekuatan terbesar itu dari donasi. Kepedulian orang tuanya sangat tinggi. Jadi semua mungkin tidak dirasakan oleh sekolah-sekolah lain. Jadi saya sangat melihatnya solid sekali kepedulian dari orang tua terutama. Itu pun dari pihak sekolah tidak mewajibkan gitu. Dari sekolah justru namanya donasi ya, silakan ya mau berpartisipasi, silakan yang akan mendukung kemajuan sekolah. Tapi yang saya lihat sudah berjalan 2 tahun ini sangat peduli gitu. Jadi terlihat SMP 1 sangat dibantu sekali dan menonjol sekali di donasi. Yang itu tadi tidak diwajibkan. Kepeduliannya begitu tinggi Pak. Terima kasih Bapak Ibu sebagai narasumber wawancara buat kami para calon pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kali ini pertemuan yang keempat kita akan identifikasi mengenai modal atau aset yang ada di SMP Negeri 1. Ada beberapa hal yang ingin kita pertanyakan atau kita akan menggunakan percakapan, terutama kepada perwakilan gender Ibu Aneta dengan Bapak Dadi serta anak-anak kita tercinta yaitu perwakilan dari kelas 7. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini untuk Ibu Anet ya sebagai perwakilan gender. Bagaimana menurut Ibu modal atau aset manusia yang ada di SMP Negeri 1 Kota Bogor ini? Apakah menunjang untuk KBM khususnya perwakilan untuk gender perempuan atau wanita? Menurut saya di SMP 1 ini guru-guru dan tenaga pendidiknya pun sudah sangat berkualitas, terutama guru-guru putrinya. Ada beberapa yang menjadi fasilitator dan memiliki bakat-bakat lainnya. Jadi guru-gurunya pun sudah sangat berkompeten dan berkualitas sekali. Banyak juga guru-guru yang sudah S2 dan juga guru-guru yang sangat memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri di sekolah. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata banyak sekali untuk dari perempuan. Iya. Oke, untuk perwakilan siswa nih, bagaimana menurut kalian sumber daya manusia yang ada di SMP 1 Kota Bogor ini dalam menunjang kegiatan pembelajaran? Boleh saya jawab Bu? Boleh. Menurut saya di sini itu guru-gurunya sangat berkompetensi untuk mengajari anak mudiknya dengan cara-cara yang bervariatif. Misalnya ada guru yang langsung memberikan pelajaran, ada guru yang menggunakan metode bercerita, menggunakan metode untuk berbaur dengan anak-anak dan lain-lain. Selain guru-guru yang berkompeten dan memang bagus untuk mengajar, ada juga teman-teman yang mensupport pembelajaran. Teman-teman di sini tidak ada yang dikucilkan, tidak ada yang dibully, semuanya rata. Dan guru-gurunya di sini mengajar kita untuk persahabatan. Wah hebat ya, ternyata guru dengan muridnya luar biasa kompaknya. Jadi guru lebih mementingkan kepentingan siswa atau murid. Terima kasih ya Radit ya. Baik, sekarang kita masuk pada modal visi. Ini kita mulai dari perwakilan gender dulu. Bagaimana nih Pak? Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 1 ini untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
di SMP 1 ini fasilitasnya sudah cukup memadai dan sangat baik ya. Dari mulai kondisi ruang kelas sudah dilengkapi dengan AC, kemudian ada fasilitas untuk fokus dalam pembelajaran yang sangat menunjang dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga menyediakan lab fisika, lab IPA, kemudian ada juga fasilitas untuk olahraga dan yang lainnya, termasuk juga sarana untuk menunjang kenyamanan dalam pembelajaran kalau mereka. Jadi kita menyediakan fasilitas untuk kebersihan, kamar mandi untuk siswa, putra dan putri masing-masing dengan jumlah yang berimbang antara banyaknya kamar mandi, fasilitas kesehatan, dan toilet dan berbanding dengan jumlah siswa yang ada. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Jadi sangat lengkap ya Pak ya, sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini dan sangat menunjang untuk proses pembelajaran. Bagaimana nih sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini menunjang tidak untuk proses pembelajaran? Boleh saya jawab? Ya, boleh silakan ya. Menurut saya SMP Negeri 1 Bogor itu sangat sudah mendukung dengan proses mengajar di sekolah. Dan juga garis besarnya SMP Negeri 1 Bogor sudah melengkapi fasilitas yang sangat memadai untuk kita semua, seperti ruangan kelas yang sudah aman, nyaman, dan juga lengkap, seperti kursi dan juga mejanya yang bersih dan juga lengkap, dan juga dilengkapi dengan proyektor yang membantu kita untuk belajar. Dan juga kita difasilitasi ruangan perpustakaan untuk membaca buku, dan juga kita juga dilengkapi lab fisika dan juga biologi. Dan lapangan juga memadai kita untuk upacara dan juga olahraga. Sangat lengkap ya sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ini. Ya, terima kasih ya. Kita masuk ke modal lingkungan untuk perwakilan gender terlebih dahulu. Ini untuk modal lingkungan yang ada di SMP Negeri 1 Kota Bogor ini, apakah sangat menunjang untuk proses pembelajaran atau bagaimana Pak? Menurut kami memang kondisi SMP Negeri 1 Bogor letaknya yang strategis ya. Tapi ya, kami sangat memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keramahan untuk siswa. Ya, di samping fasilitas yang lengkap, kami juga lihat lingkungan sekitar kita bisa manfaatkan untuk proses pembelajaran di luar kelas. Kebun raya misalnya, kita bisa melakukan kerjasama dengan kebun raya untuk proses pembelajaran di luar kelas. Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang ada di Kota Bogor yang dekat dengan sekolah, misalnya alun-alun, kita bisa gunakan untuk kegiatan olahraga di luar kelas, sehingga membuat variasi pembelajaran terhadap anak menjadi lebih bervariasi dan menyenangkan. Saya kira. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang menurut perwakilan siswa ini ya, kita punya modal lingkungan. Sekolah kita berada di tengah-tengah pusat kota. Menurut kalian ini berpengaruh tidak lingkungan di sekitar sekolah kita untuk proses pembelajaran? Boleh saya jawab? Enggak. Boleh saya jawab? Silakan. Ya. Menurut saya letak SMP Negeri 1 Bogor sudah sangat strategis, berada di tengah kota dan juga suasana yang rimbun. Dan juga letak SMP Negeri 1 Bogor ada dekat museum, ada perpustakaan Bogor, ada kebun raya Bogor, dan semua itu kita lakukan untuk proses belajar mengajar seperti tema dan juga teori dan juga praktik. Seperti itu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari saya nih tentang aset politik. Kalau bicara tentang aset politik, kita bicara tentang masalah pengambilan kebijakan di sekolah. Nah, saya mau nanya tentang masalah keterwakilan gender. Apakah sekolah juga melibatkan bapak-bapak dan juga ibu-ibu di dalam pengambilan keputusan di sekolah? Menurut saya di SMP Negeri 1 Bogor ini dalam pengambilan keputusan mengenai pengambilan kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, di sini baik ibu guru atau bapak gurunya, perempuan dan laki-laki itu mendapatkan hak yang sama. Jadi ada kesetaraan, jadi tidak dibedakan antara pengambilan keputusan baik itu dari perempuan atau laki-laki. Kalau saya tambahkan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah, biasanya kami dilibatkan dalam rapat dinas. Dan dalam rapat dinas itu kami semua diberi kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat,
bisa mengkritisi semua kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan sekolah, dan diberikan ruang juga untuk memberikan ide-ide yang segar baru untuk pengembangan proses pembelajaran itu. Baik, terima kasih untuk perwakilan gender. Bapak mau bertanya ke siswa nih ya tentang masalah aset politik. Nah, untuk masalah aset politik, Bapak mau nanya tentang masalah kebijakan yang diambil oleh guru nih di kelas nih. Apakah Bapak dan Ibu guru suka melibatkan kalian tidak dalam pengambilan keputusan? Saya juga ya. Iya, silakan. Guru-guru SMP 1 Kota Bogor ini pasti selalu melibatkan siswa-siswanya untuk mengambil keputusan. Contohnya seperti pemilihan jabatan kelas, terus juga daftar tiket juga. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih dari saya Pak berkaitan dengan masalah bidang agama dan bidang budaya. Nah, kalau bidang agama dan budaya seperti kita tahu bahwa di sekolah kita itu kan sekolah inklusif, di mana semua agama bisa bersekolah di kita. Nah, sekolah sendiri kemudian memfasilitasi enggak untuk agama-agama yang masuk di sekolah ini. Terus kemudian yang kedua masalah pembiasaan Pak. Apakah juga dilakukan pembiasaan di sekolah? Baik, Pak Sir, menurut pengamatan saya selama ini, semua anak dengan berbagai agama diberikan kesempatan sekolah. Dan masing-masing agama dipilihkan dulu untuk mereka melakukan kegiatan pembelajaran agama. Dan dalam setiap harinya kami selalu mencoba membiasakan ada tindakan doa zikir pagi, dan kemudian ada juga pembacaan Al-Quran, dan beberapa kali kami selalu juga mengadakan kegiatan peringatan hari besar agama. Begitu juga untuk mereka yang beragama lain, ya kegiatannya kita berikan fasilitas dalam waktu tertentu. Misalkan di hari Jumat biasanya ya kami berikan mereka datangkan mereka guru untuk proses pembelajaran agama. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada siswa nih ya. Kalian kan memang datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda ya. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, bahkan ada yang Konghucu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sekolah sendiri memberikan perlakuan enggak yang kepada mereka yang berbeda tersebut. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah pembiasaan. Ada nggak program pembiasaan yang dilakukan di sekolah untuk memelihara culture atau budaya sekolah yang baik? Saya izin dulu ya. Iya. Ya seperti yang Pak Dadi sampaikan tadi, sebelum memulai pembelajaran kita ada zikir pagi. Kita zikir pagi dan juga membaca Al-Quran. Nah, untuk selain agama Islam yang non-Muslim, itu di hari Rabu dan Jumat ada di perpustakaan itu ada pembelajaran sesuai dengan agama mereka. Nah, kalau untuk agama Muslim itu setiap hari Rabu juga ada pembiasaan di masjid saya, Masjid Al-Hadi, itu juga ada tes surat hafalan. Nah, seperti itu. Nah, habis itu untuk kulturnya tadi ya, kita itu SMP 1 itu selalu mempelajari tentang 5S. Senyum, sapa, saling, sopan, dan santun. Nah, itu saling kalau pertama masuk ya, pertama datang ke sekolah, itu pasti ada guru-guru yang menyambut. Di meja pikir juga ada, jadi kita juga membiasakan untuk saling. Nah, juga ada kita untuk kakak kelas, kita juga memanggilnya AA dan Kak. Semuanya, untuk pertanyaan terakhir tentang modal atau aset finansial. Apakah di kelas kalian diajarkan tentang pengelolaan modal atau finansial yang ada di kelas? Menurut kalian bagaimana? Silakan. Di kelas kita itu pasti ada yang namanya bendahara untuk mengumpulkan uang kas. Jadi kalau di kelas kita itu per minggunya itu 5.000, jadi sehari itu 1.000 ya. Nah, itu tuh untuk digunakan untuk keperluan kelas. Keperluan kelas itu seperti misalnya spidol, menghapus papan tulis, dan ya apapun itu untuk keperluan yang ada di kelas. Nah, untuk
mungkin ada study tour tapi yang berkelas ya, itu juga bisa menggunakan uang kas kelas, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya perlu tambahan, kita mungkin bisa mencari donatur untuk menambah uang. Tidak ada yang mau nambahkan? Saya mau untuk kalau di kelas ada seperti tadi uang kas bendahara, ada kegiatan-kegiatan finansial lainnya seperti membeli di koperasi, di kantin, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan siswa untuk berekonomi secara aktif di dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Ternyata anak SMP 1 sudah bisa memanage keuangan dengan baik. Luar biasa. Untuk perwakilan gender yang diwakili oleh Bapak Dedi dan Bu Anet. Ini tentang pengelolaan finansial atau aset finansial. Menurut Bapak atau Ibu, untuk aset finansial di SMP 1 itu apakah Bapak tahu atau memahami tentang aset finansial yang ada di SMP 1? Silakan. Setahu saya, aset finansial di SMP 1 itu berasal dari yang pertama dana bos baik APBD maupun APBN. Lalu di SMP Negeri 1 Bogor ini juga ada yang namanya komite. Jadi dari komite juga ada pemasukan. Setelah itu juga di SMP Negeri 1 Bogor ini juga ada kantin. Nah, dari kantin juga finansial itu ada pemasukan. Saya kira yang tadi saya melengkapi aja ya Pak ya. Nah, untuk komite itu ke sekolah membuat kebijakan kepada orang tua untuk memberikan sumbangan pendidikan sesuai dengan kesepakatan yang mereka sanggupi di awal tahun, dan itu sangat menunjang dalam pendidikan di sekolah kita. Oke. Jadi kalau seandainya kita simpulkan dari wawancara kami calon guru penggerak dari kemarin adalah dari komite perwakilan dari orang tua, dari kemarin adalah dari komite perwakilan dari orang tua, dan sekarang oleh perwakilan gender yang diwakili oleh Pak Feby dan Bu Anet dan oleh anak-anakku ini adalah bisa kita simpulkan bahwasannya SMP 1 dari 7 aset yang ada itu sangat baik, dan warga sekitar dan segenap sivitas akademik semuanya ada di SMP 1 itu memahami tentang aset-aset yang ada, betul anak-anak ya. Dan dari pemahaman aset itu kita bisa mengoptimalkan dari aset-aset itu yang paling utama, karena harapannya adalah dari warga itu, warga dari semua SMP Negeri 1 Bogor ini adalah setelah mengetahui aset yang ada adalah dapat mengoptimalkan aset yang ada hingga dapat. Jadi dalam pengoptimalan aset yang ada dapat membantu proses KPM. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Ageng Dewantara, yaitu berpusat pada peserta. Demikian wawancara kami dengan para stakeholder yang ada di sekolah, baik komite, kepala sekolah, guru, dan perwakilan gender beserta anak-anak di SMP 1 Bogor. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.